warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jemaah salam maghrib yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita senantiasa memuji dan bersyukur, memuji dan menyanjung, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, sehingga kita masih bisa datang ke tempat yang insyaallah berberkah ini, tentunya dengan tujuan untuk menunjukkan sikap ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah salat wajib secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah membawa kabar gembira sekaligus membawa peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang diutus dengan syariat yang bersifat universal, berlaku untuk seluruh manusia dan berlaku di seluruh tempat dan zaman. Itulah al-Islam. Jemaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki dan membahas awal-awal perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang dikenal dalam sejarah dakwah sirriyah, ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi, di mana Nabi kita Muhammad SAW melakukan pendekatan-pendekatan kepada karib kerabat, keluarga, sahabat-sahabat, sampai pada tokoh-tokoh yang dianggap oleh beliau memiliki kemungkinan untuk bisa diajak bersama dalam menebarkan risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah sebutkan bagaimana Rasulullah SAW memperkuat kader-kader yang telah beliau bimbing ketika sudah masuk Islam dan ditarbiyah, dibina oleh Rasulullah SAW dari berbagai sisinya. Ada tarbiyah ruhiyahnya, ya, dibentuk karakter dan keimanannya, ya, tarbiyah akliyah, ya, pemikirannya pun dibimbing dan diarahkan oleh Rasulullah SAW. Itu juga sampai pada tarbiyah jasadiyah, ya, para sahabat membimbing para dibimbing oleh Rasulullah SAW bagaimana seharusnya manusia itu mempergunakan
fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ya kesehatannya, begitu juga memberikan hak-haknya. Nah, setelah di kota Makkah ini, generasi-generasi awal dari para sahabat yang telah menerima dakwah Nabi kita Muhammad SAW dipandang sudah kuat. Dalam artian kuat secara kejiwaan, secara keimanan, untuk menghadapi berbagai macam tekanan-tekanan dari orang-orang musyrik. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan titah perintah kepada Rasulullah SAW dan para sahabat untuk memulai dakwah di kota Mekah dengan dakwah terang-terangan. Ya. Jadi setelah berapa fase tadi itu yang pernah disebutkan, ya. Dan mereka sudah memiliki karakter keimanan yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mendakwahkan Islam ini secara terang-terangan kepada orang-orang Quraisy. Yang disebut dengan dakwah jahriyah, ya. Dakwah terang-terangan. Hal ini ditandai dengan diturunkannya Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 dan 215. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada ashirah, orang-orang yang terdekat, yang sering berinteraksi denganmu, ya, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Ya, di sini kita akan berikan peringatan kepada mereka. Maka ketika dikatakan berikan peringatan, nah di sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya peringatan di sini maksudnya adalah umumkan kepada mereka. Peringatan tersebut supaya mereka mengetahui apa yang engkau bawa itu, sekalipun itu bertentangan dengan apa yang telah dipahami oleh mayoritas masyarakat di kota Mekah. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Waqfid janahak ini adalah bersikap tawadulah, berlemah lembutlah kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, ini merupakan salah satu uslub atau metode, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ketika Rasulullah SAW menyebarkan Islam itu secara terang-terangan, maka pasti akan mendapatkan rintangan dan perlawanan dari orang-orang Quraisy di Mekah. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya hendaknya engkau bersifat lemah lembut kepada orang-orang yang mengikutimu, supaya mereka tidak lari, ya. Jangan sampai mereka sudah lama bersama dengan engkau, kemudian engkau berlaku kasar kepadanya, kalau mereka juga lari meninggalkan engkau, maka itu akan semakin mempersulit dakwah di kota Makkah. Ketika turun ayat ini disebutkan dalam beberapa riwayat, fajama'a qabilatahu sallallahu alaihi wasallam wa ashiratahu wa da'ahum alaniyatan ilal imani bi ilahin wahidin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu juga keluar dan mengumpulkan kabilah-kabilah yang tergabung dalam suku Quraisy. Ya, suku Quraisy itu kan sebuah suku, kemudian di bawah itu ada marga-marga, ada keluarga-keluarga besar,
seperti Bani Hashim, ya, Bani Muttalib, ya. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan mereka dan memberikan kepada mereka peringatan-peringatan akan azab yang pedih. Ini kalau kita baca sejarah Haji Maskan luar biasa. Di sini disebutkan sebuah hadis yang lumayan panjang, ya. Kita coba gambarkan bagaimana peristiwa awal kali Nabi kita Muhammad SAW mengumpulkan kaumnya. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ketika itu beliau naik di bukit Safa yang sekarang di Mekah itu sudah masuk pada bagian Masjidil Haram, tempatnya orang sa'i, ya, Safa dengan Marwah, ya. Itu kan kalau kita lihat bukit Safa itu adalah bukit yang paling tinggi di lembah kota Mekah, tempat yang paling tinggi saat itu. Dan dia gundukan bukit. Marwah itu bukit Marwah lebih rendah. Makanya beliau naik ke tempat yang paling tinggi itu. Ya kan rata-rata penduduk Makkah ya tinggalnya di situ. Sekarang Masjidil Haram itu dulunya adalah tempat penduduk di situ, kota. Maka Nabi SAW naik ke bukit Safa, lalu memanggil semua kaumnya yang ada dekat situ. Nah, sebutkan di sini, ya Bani Fihr, ya Nabi Adi, ya libutuni Quraisy hatta ijtama'u. Nabi kita Muhammad SAW berseru kepada Bani Fihr, Bani Adi, ya, keluarganya itu, marga-marganya dipanggil semua oleh Rasulullah SAW. Faja'ala ar-rajul idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan liyanzura ma huwa. Yes. Abdullah bin Abbas mengatakan, ketika orang-orang mendengarkan seruan Nabi kita Muhammad SAW, ternyata mereka langsung berkumpul berkeliling di bukit Safa itu. Ya, sudah saya berkeliling, tapi dia hampir mengitari bukit Safa itu. Sampai-sampai kata Abdullah bin Abbas, bahkan pada hari itu kalau ada seorang tokoh misalnya pemimpin tidak mampu untuk keluar, itu sampai mengutus utusan untuk mendatangi seruan Nabi kita Muhammad SAW karena ingin mengetahui apa yang diserukan oleh Muhammad itu. Ya. Kenapa seperti itu? Karena memang Nabi kita Muhammad SAW beliau terkenal sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia, sangat jujur di kalangan orang Quraisy. Makanya ketika beliau memanggil, pada datang semua. Nah, ketika mereka sudah berkumpul, di antara yang hadir juga di situ kan termasuk Abu Lahab, ya, paman Nabi kita Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitukum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira 'alaikum akuntum musaddiqin." Beliau mengatakan, apakah seandainya saya mengabarkan kepada kalian bahwasannya di balik bukit sana itu, ya, ada pasukan berkuda yang sebentar lagi akan datang kepada kalian untuk menyerang kalian, apakah kalian akan percaya kepada saya? Bayangkan, sesuatu yang menakutkan akan datang kepada kalian, ingin menyerang kalian. Kalau saya mau mengatakan seperti itu, apakah kalian percaya? Ini diuji. Beliau menguji sendiri bagaimana kepercayaan orang Quraisy kepada dirinya. Apa kata orang Quraisy? Beliau mengatakan, "Na'am, ma jarrabna 'alaika illa sidqan." Mereka mengatakan, iya, kami akan percaya karena kami tidak pernah mendapatkan engkau sebagai seorang pembohong. Bayangkan, orang Quraisy mengatakan, kami tidak pernah mendapatkan engkau kecuali ucapanmu itu adalah kebenaran. Sampai di sini orang Quraisy yakin dan percaya. Dan seandainya Rasul mengatakan di balik bukit sana itu ada pasukan berkuda yang sewaktu-waktu akan menyerang kalian, mereka akan percaya dan tidak perlu ada yang mengecek ke sana.
Rasulullah SAW bersabda, fa innani nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Beliau mengatakan, maka sesungguhnya saya ini adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian di hadapan siksaan yang sangat pedih. Maksudnya apa? Kalau kalian tidak mengikuti apa yang saya ucapkan, maka niscaya kalian akan menghadapi siksaan yang sangat pedih. Ya. Disebutkan dalam riwayat lain, Rasulullah pernah mengatakan kepada mereka, ala adullakum ala qaulin idza qultumu satasudunal arab wa ghidal arab. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, maka aku tunjukkan kepada kalian sebuah ucapan, sebuah kalimat yang kalau kalian mengucapkannya, kalian bisa menguasai seluruh negeri Arab, bahkan di luar negeri Arab. Berjanji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, jangan satu kalimat, 10 kalimat kami bisa. Ya. Kalau cuma satu kalimat saja, memberikan jaminan kepada kami bahwasanya kami berkuasa. Jangan satu kalimat, 10 kalimat kasihkan kepada kami akan mengucapkannya. Maka Rasulullah SAW, qulu la ilaha illallah tuflihu. Rasulullah mengatakan, silakan kalian ucapkan satu kalimat saja, kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kata Rasul. Tiada sembahan atau tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mudah sekali bagi orang Quraisy mengucapkan itu, karena bahasa mereka. Mungkin kalau kita kan, seandainya kita belum pernah belajar sebelumnya kalimat itu, mungkin agak susah kita ucapkan. Tapi mereka orang Arab, ya. Tapi ketika mereka mendengarkan pernyataan ini, kalimat ini dari mulut Rasulullah SAW, langsung Abu Lahab berdiri. Ya. Apa dikatakan Abu Lahab? Tabba'an laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini saja kau kumpul ke kami di sini? Lalu mereka pun berhamburan. Kalimat yang sangat mudah diucapkan. Nah, ketika itu juga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lahab, Al-Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Satu surah khusus turun untuk memberikan peringatan kepada Abu Lahab secara khusus. Ini dikatakan surah Al-Lahab karena turun kepada Abu Lahab. Yang mengatakan tabbat yada abi lahab, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ya. Dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena ketika turun surah ini, itu sudah memberikan isyarat kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya Abu Lahab itu tidak akan masuk Islam sampai meninggal dunia. Karena sudah ada satu surah khusus yang memperjelas bahwasanya Abu Lahab itu akan binasa. Ya, bayangkan Pak. Nah, itu benar. Ya, ketika turun surah ini, memang sedikit pun tidak pernah Abu Lahab bergeming untuk masuk ke dalam Islam, sekalipun dia mengetahui bahwasanya Islam itu benar. Ya, sekalipun mengetahui Islam itu benar, tapi karena sudah kuat tertanam dalam dirinya yang namanya sifat fanatisme terhadap kaumnya, ya, apalagi dia kalau terpandang di kaumnya, kemudian terlanjur benci dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dia sedikit pun tidak tertarik untuk memeluk Islam. Ya. Nah, ini awal kali Rasulullah SAW
mengajak orang-orang Quraisy untuk mengucapkan kalimat tauhid. Nah, jadi pertanyaan jemaah sekalian, kenapa orang-orang Arab, lebih khusus orang Quraisy ketika itu tidak mau mengucapkan kalimat tersebut, padahal mereka adalah orang yang sangat percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka paham maknanya. Mereka paham makna dari kalimat tauhid itu. Beda dengan kita, kadang kita mengucapkan berulang-ulang kalimat tauhid itu tapi tidak paham maknanya. Ya, maksudnya bagaimana? Konsekuensi daripada kalimat itu. Kalau mereka mengucapkan kalimat itu la ilaha illallah, konsekuensinya mereka akan meninggalkan seluruh sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua berhala-berhala yang ada di kota Mekah ketika itu akan ditinggalkan. Karena itu konsekuensi kalimat tauhid. Tidak boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tidak mau ucapkan. Karena kalau diucapkan, ya berarti kita akan meninggalkan seluruh tuhan-tuhan kami yang lain, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita pada hari ini banyak orang yang kadang sering mengucapkan, bahkan mungkin menjadikan zikir harian, ya, tapi dalam praktik kehidupannya masih minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masih menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan hanya di mulut saya diucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi prakteknya, ya, daripada kalimat itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, ketika Rasulullah SAW memulai mengumumkan dakwah beliau di kota Mekah ketika itu, ya, maka di sini mulailah tersebar isu itu di kalangan orang-orang Quraisy dan sudah menjadi pembicaraan yang meluas di kalangan mereka. Ya. Kemudian sekalipun Nabi kita Muhammad SAW dalam konteks ayat tadi disebutkan bahwa Nabi diperintahkan untuk menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang terdekat dengannya, tapi bukan berarti dakwah Islam itu hanya terbatas kepada kaum Nabi kita Muhammad SAW di kalangan orang Quraisy. Inilah yang membedakan antara Nabi kita dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Kalau Nabi-Nabi sebelumnya, para Nabi itu diutus khusus untuk kaumnya, ya, khusus untuk kaumnya. Maka Nabi-Nabi kita kenal sebelumnya seperti Nabi Isa, Nabi Musa, ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi dari keturunan Bani Israel itu kan itu diutus khusus untuk Bani Israel. Ya. Makanya harusnya yang ikut sama agama Yahudi dan Nasrani itu orang-orang Bani Israel saja. Karena Nabi mereka diutus khusus untuk Bani Israel. Ya. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, maka boleh diutus untuk seluruh umat manusia, karena beliau Nabi terakhir. Beliau Nabi terakhir. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut, di antaranya dalam surah Al-Anbiya ayat 107, ya, Allah berfirman, "Fama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya seluruh alam tanpa batasan. Dalam surah Al-Furqan ayat pertama Allah berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira." Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya dan menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Lil alamin, ya, seluruh alam semesta. Kemudian dalam surah Saba ayat 28 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kepada seluruh umat manusia, kafatan lin-nas, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira kepada mereka,
walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, ini sekali lagi keistimewaan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia berlaku secara keseluruhan, menyeluruh untuk seluruh umat manusia. Ya, makanya sekalipun kita ini orang Indonesia, bukan orang Arab, kalau kita memegang agama Islam tidak salah, karena iman Nabi kita diutus untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Ya, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Ya. Kemudian yang disebutkan di sini, setelah Nabi kita Muhammad SAW memberikan peringatan secara khusus kepada kaumnya, maka Nabi SAW pun memperluas dakwahnya. Bukan hanya ditujukan kepada kaumnya saja, tapi setiap orang yang dijumpainya. Ya, siapa saja yang datang ke kota Mekah dari berbagai macam kabilah, bahkan dari berbagai macam penduduk dari negeri-negeri lain, itu Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada mereka. Ya, menyampaikan dakwahnya kepada mereka. Ya, karena kota Mekah ketika itu sekalipun tersebar kesyirikan di dalamnya, tapi masih menjadi tempat tujuan untuk beribadah. Di Baitullah, ya, Masjidil Haram, itu masih banyak orang-orang dari negeri Syam, dari negeri Yaman, itu datang ke kota Mekah untuk beribadah tawaf di Ka'bah. Ya, merupakan sisa-sisa ajaran daripada nabi-nabi sebelumnya. Ya, dari sebelumnya. Nah, ketika mereka datang untuk berhaji misalnya ke Baitullah, maka Nabi SAW memanfaatkan waktu-waktu itu untuk menyampaikan risalah yang beliau bawa kepada mereka semua. Siapa yang ditemui maka diajak untuk memiliki akidah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berkaitan dengan atau sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 97. Allah berfirman, "Fastaq bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Hendaklah engkau bersungguh-sungguh dengan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Innaka fainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kamilah yang menjagamu dari orang-orang yang suka mengolok-olok. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Yaitu orang-orang yang telah menjadikan sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka pasti akan mengetahui akibat daripada perbuatan mereka. Ya. Nah, dari sini sekali lagi, ketika Rasulullah SAW sudah mulai menyebarkan dakwahnya secara terang-terangan, ya, kalau kita mungkin sekarang dikatakan menjadi viral pada waktu itu, menghebohkan istilahnya. Jadi mulai dari awalnya menghebohkan penduduk kota Mekah, kemudian datang lagi orang dari luar tidak wajib juga Nabi kita Muhammad SAW, akhirnya heboh sampai ke luar negeri, viral sampai ke luar negeri tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena ketika itu dianggap ajarannya adalah ajaran yang baru, ya, ajaran yang baru dan bertentangan dengan apa yang diyakini oleh kebanyakan orang. Nah, sehingga ketika melihat ayat seperti ini, orang-orang Quraisy tentunya tidak tinggal diam, karena sumber daripada ajaran Nabi kita di tengah-tengah mereka. Ya, dan mereka memandang bahwasanya kalau dibiarkan terus itu bisa menjadi bumerang di tengah-tengah mereka. Maka mereka pun melakukan persetujuan. Ya, jadi mereka seolah-olah berkonsolidasi, ya, membicarakan bagaimana caranya menghentikan, ya, dakwah Muhammad ini, agama yang baru yang dibawa oleh dia. Ya, maka ada beberapa hal yang mereka lakukan untuk memberikan bantahan-bantahan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari keyakinan-keyakinan yang menurut mereka itu adalah keyakinan yang salah, keyakinan yang menyimpang.
Nah, kita akan lihat di sini Allah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran apa saja mereka lakukan. Yang pertama, mereka menentang bahwasanya Tuhan itu hanya satu. Ya, mereka tidak percaya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sembahan itu atau Tuhan yang berada disembah itu hanya satu, mereka tidak menerima. Sekalipun mereka juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walam yakun kuffaru Makkah yuqiruna bi anna Allah khalaqahum wa khalaqa kulla syai'. Ya, ketika itu penduduk Makkah ketika itu mereka tidak mengingkari bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, bahkan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi penduduk Makkah sekali lagi mereka meyakini bahwasanya Tuhan tertinggi itu adalah Allah. Ya, kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwasanya kenapa mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah itu, karena mereka anggap Tuhan itu adalah Tuhan-Tuhan kecil, ya, yang menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman misalnya ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya orang-orang musyrik itu mengatakan Allah yang menciptakannya. Jadi mereka yakin bukan berhala-berhala mereka, tapi Allah yang menciptakan, ya. Qul alhamdulillah, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ya, bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, wala in sa'atahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Diri mereka, ya. Maka pasti mereka mengatakan Allah yang menciptakannya. Jadi Allah, jadi artinya orang-orang Quraisy ini mereka yakin bahwasanya sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yakin bahwasanya Allah Maha tertinggi. Nah, hanya saja penyimpangan akidahnya itu adalah ketika mereka menjadikan adanya perantara-perantara seperti wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini yang mereka sembah. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka bisa sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menyembah berhala-berhala itu. Kan itu kan berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah nama-nama orang soleh. Sama dengan kaumnya Nabi Nuh dulu, ya. Nabi Nuh, kalau kita baca sejarahnya, awal kali terjadinya kesyirikan di permukaan bumi itu pada zamannya Nabi Nuh. Yang mana di antara mereka ada 5 orang soleh, orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah. Ketika kelimanya ini meninggal dunia, disebutkan dalam surah Nuh nama-namanya, ya. Nama 5 orang soleh itu. Ketika kelimanya meninggal, syaitan datang kepada mereka. Dan mereka sangat bersedih. Panutan mereka hilang semua. Maka syaitan mengatakan, bagaimana kalau supaya kalian ada kenang-kenangan, saya buatkan untuk kalian gambar mereka, lukisan mereka, supaya setiap kali kalian merasa lemah untuk beribadah, pandang itu gambarnya supaya termotivasi melaksanakan ibadah. Mereka setuju, bagus juga itu kalau begitu. Dibuatkanlah sama syaitan gambar-gambar mereka. Ya, setiap kali mereka merasa malas beribadah, dia lagi semangat lagi beribadah, karena mereka melihat mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama kelamaan syaitan datang lagi. Bagaimana kalau itu gambarnya diganti dengan sesuatu yang lebih nampak, supaya bisa membuat lebih bersemangat lagi. Apa itu? Dibuat patung, ya. Gambarnya diganti dengan patung. Mereka setuju, karena kan tujuannya baik, ya, tujuannya baik. Dan itu salah satu cara syaitan itu mengelabui manusia, ya, karena dia menampakkan sesuatu yang dibaliknya itu ada kebaikan, tapi ujung-ujungnya membawa kemudaratan, keburukan. Nah,
Mereka setuju syaitan membuat mereka untuk patuh, membuat mereka patuh untuk menjadikan sebagai sumber inspirasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang masalah di sini adalah ketika mereka sudah mulai berganti generasi. Jadi orang-orang yang pertama itu masih lurus akidahnya. Mereka datang ke patung itu untuk beribadah, bukan untuk menyembah patung itu, tapi sekadar untuk memantik semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memandang ke patung itu. Tapi ketika berganti generasi, anak-anak mereka yang tidak paham lagi dengan keyakinan orang tua mereka, nenek moyang mereka, mereka mengira bahwasanya orang tua mereka, nenek moyang mereka itu kadang berkumpul, duduk di hadapan patung-patung itu karena mereka mengagungkan patung itu. Ya, sehingga berubah keyakinan itu. Generasi berikutnya itu datang patung itu dengan niat untuk mengagungkan patung itu sebagai sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mulailah mereka datang sambil mengusap-usap ya patung itu, memuliakannya, minta kepadanya, disampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itulah awal munculnya namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di Makkah dahulu, ya. Dan mereka mengatakan bahwasanya bukan berarti ketika mereka menyembah berhala, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya saja berhala-berhala itu sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang menyampaikan hajatnya kepada Allah. Nah, ini sebenarnya dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat ke-3, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ingatlah bahwasanya agama yang murni itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala ada penolong-penolong. Nah, ini. Jadi meyakini bahwasanya selain Allah itu ada penolong-penolong. Aulia. Aulia itu jamak, bentuk jamak dari wali-wali. Aulia artinya wali-wali. Nah, wali-wali itu penolong. Yang meyakini bahwasanya ada selain Allah yang namanya wali-wali atau penolong-penolong. Maksudnya apa? Mereka meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada siapa? Berhala-berhala itu. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka ini, patung-patung ini, berhala-berhala ini, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Apa yang enggak? Tujuannya sangat bagus jemaah sekalian. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka mengira berhala-berhala itu akan membuat mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka lah yang menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan mereka. Ya. Nah, sementara Allah tidak pernah menjadikan antara dirinya dengan hambanya itu ada perantara, ada penolong-penolong istilahnya, ya. Yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya mereka mengambil analogi bahwasanya kalau kita mau mendatangi raja itu tidak mungkin kita langsung masuk ke dalam, langsung ketemu dengan raja yang minta apa yang kita mau atau sampaikan apa hajat kita. Mesti melewati dulu ada perantara, ada apa namanya, ada penjaga, ada pengawal, ya kan, sebelum bertemu dengan raja ini itu. Maka kadang menyampaikan hajat itu lihat pengawalnya saja. Mereka pengawalnya menyampaikan kepada sang raja. Pengawal itu sebagai perantara. Nah, jadi mereka mengatakan sama kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan kurang ajar katanya. Masa kita langsung minta kepada Allah? Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langsung minta kepada Allah. Harus lewat wali-walinya dulu, perantara dulu. Itu kan secara logika masuk akal. Tapi dalam pandangan kita tidak seperti itu.
Dalam akidah kita seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kalau berdoa, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha dekat dengan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kepada saya, kabarkan kepada mereka bahwasanya saya ini sangat dekat dengan hamba-Ku. Saya akan memperkenankan doa-doa mereka ketika berdoa kepada saya. Jadi Allah tidak mengatakan berdoa kepada berhala, berdoa kepada perantara, tidak. Allah mengatakan berdoa kepada saya. Ya, tidak perlu kita memakai perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi kesalahan dan penyelewengan akidah orang-orang musyrik dahulu ketika mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Dan waktu yang batasi kita, insyaallah mungkin kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan berikutnya, ya, bagaimana orang-orang musyrik ini melakukan berbagai macam upaya-upaya untuk menghalangi dakwah kita, dakwah Nabi kita Muhammad SAW di kota Mekah, ya, kota Mekah. Baik, sebelum ditutup, kalau ada di antara jemaah yang mau bertanya, kami persilakan, manfaatkan waktu yang tersisa. Allahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menjalankan tugas dan dakwah, mengajak manusia untuk menganut dari agama Islam. Dengan susahnya, berbagai tantangan, kesulitan pun dihadapi. Persoalan sekarang sebagai generasi atau pengikut Nabi Muhammad SAW untuk meneruskan perjuangan, terutama bagaimana membangkitkan umat Islam secara aktif atau melaksanakan kewajibannya sebaik-baik. Saya bilang banyak saat ini hanya Islam KTP, Islam persoalannya adalah mungkin kurangnya model-model seperti apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada waris para Nabi dan menjalankan tugasnya, sehingga orang-orang yang pertama di daerah banyak tidak paham. Masih banyak orang, masih banyak umat keluarga yang tidak tahu lagi. Jauh saja jauh. Saya kebetulan ada usaha di Goa di sana. Ada beberapa orang saya kerjakan. Saya tanya, waktu sholat seperti sholat, apa dia tidak tahu lagi? Saya lihat kita ke kota lain. Pertanyaan saya, akan sangat suka untuk ke depan agar tetap agama ini, tentang Islam, eksis dalam negeri ini, terutama di Sulawesi Selatan, khususnya daerah kita. Mungkin MUI sebagai majelis ulama bukan hanya berfokus melakukan kegiatan di kota. Yang kedua adalah bentuk organisasi yang terbentuk atau tugas untuk menjalankan amanah sebagaimana tugas-tugas yang dilakukan Rasulullah berdua. Kasihan Nabi Muhammad berdarah-darah sampai mau dibunuh. Ya. Karena kita berikutnya tapi sekarang masih banyak yang bodoh. Hanya nama saja Islam. Kalau saja jauh di sekitar kita di kompleks ini, kalau asal masih ada di luar dulu, mendorong. Tapi masuk sholat, ahli Islam. Jadi mungkin kalau tidak salah, organisasi atau majelis ulama, saya tidak tahu apa di kabupaten Anda atau hanya di provinsi ada
Apakah kalau sampai di desa itu dilaksanakan? Karena banyak yang sangat kurang. Ya. Kalau di masjid, saya sering singgah di masjid di daerah sekitar Buai, daerah Makmur. Itu kalau paling 5 orang, kita sering singgah di masjid. Ada apa? Ini banyak pemahaman dalam dakwah tentang Islam. Ya. Itu berkaitan. Ya. Bukan. Oke. Kasih Pak ya. Jadi luar biasa masukannya Bapak ya. Jadi memang kalau kita lihat pada hari ini masih banyak umat Islam itu dia Islam, kalau tadi katakan Bapak sebagai Islam KTP ya. Kalau kami istilahkan juga dengan Islam keturunan. Islam keturunan maksudnya apa? Karena kedua orang tuanya adalah Islam, maka dia itu terlahir dalam keadaan Islam. Tapi kalau ditanya tentang Islam, tidak tahu apa itu Islam. Nah ini masalahnya memang. Kenapa? Karena memang sistem pembinaan kita di negara kita ini sebenarnya harusnya yang paling berperan itu adalah program pemerintah sebenarnya. Ya, pemerintah yang membuat program supaya ya mereka betul-betul melakukan pembinaan kepada masyarakat secara masif, mengirim dai-dai, ya, mengirim dai-dai sampai ke pelosok-pelosok daerah-daerah. Ya, umumnya juga sebenarnya, ya sebenarnya sudah ada di setiap kabupaten itu ada MUI. Ya, setiap kabupaten ada MUI. Bahkan tidak tahu kalau di kecamatan ya, apakah ada atau tidak ada. Tapi kabupaten ada. Ya hanya saja kan biasanya untuk mobilisasi seperti itu butuh orang-orang yang dikawal dengan baik, dai-dai, istilahnya seperti itu ya. Nah pertanyaannya, apakah ada dai-dai di antara kita yang berangkat ke daerah tanpa dibiayai? Nah itu butuh pengkaderan yang harus kuat, memperkuat jiwa mereka. Dan alhamdulillah sebagian lembaga dakwah di negara kita ini yang bisa mengirim dai-dai itu sampai ke pelosok, sampai ke Papua misalnya, ke Ambon dan seterusnya, itu kok gunung-gunung ya, sampai gunung-gunung, dan itu mereka tidak digaji ya, mereka tidak digaji. Ada beberapa komunitas di negara kita ini, ada komunitas, ada ormas, ada gerakan-gerakan dakwah yang mereka memang melakukan pengkaderan untuk para dai, lalu mereka memang tujuannya untuk dikirim ke pelosok-pelosok. Ya, tapi kan negara kita sangat luas, Pak. Ya. Begitu banyak pelosok-pelosok yang susah untuk dijangkau. Ya, dan mereka tidak tersentuh dengan dakwah kita karena kurangnya dai-dai kita. Ya, kebanyakan dai-dai itu kan di kota saja keliling sana kemari. Ya. Ya, sehingga memang kalau pemerintah mensupport itu, memberikan sokongan, bukan hanya sokongan dari sisi memberikan motivasi, tapi memberikan dana juga untuk seperti itu, maka insya Allah dakwah kita bisa berkembang. Umat Islam sampai ke pelosok-pelosok bisa mengenal Islam dengan baik. Kenapa ada di sebagian daripada saudara-saudara kita yang ada pelosok itu begitu rentan dengan yang namanya pemurtadan, kristenisasi dan seterusnya? Karena memang mereka tidak paham dengan Islam. Ya, sehingga ketika ada datang kepada mereka membawakan bantuan-bantuan pangan dan semisalnya, sekalipun hanya dengan sebungkus Indomie atau satu kartu Indomie, mereka goyah akidahnya, ya kan? Makanya kan ada istilah itu, menjual akidah dengan sebungkus Indomie, kan murah sekali itu perumpamaannya kalau seperti itu. Memang tidak punya akidah yang kuat, tidak ada yang membina mereka, kasih. Ya, makanya saya ingat ada beberapa teman itu di sini yang dekat-dekat di daerah Goa, Sapaya, ya. Itu satu desa. Ya, satu desa itu awalnya adalah semuanya orang Islam. Dan desa itu jemaah sekalian tidak pernah bisa diakses dengan kendaraan. Bayangkan. Jangankan mobil, motor pun tidak bisa naik. Tapi mereka sampai ke sana dan berhasil memurtadkan satu desa. Memurtadkan satu desa sampai bangun gereja di atasnya. Awalnya ada masjid di situ,
ada masjid. Tapi ketika mereka diberikan bantuan ya yang rutin kepada mereka, akhirnya setelah Pak Kepala Desanya mulai didekati dan seterusnya dan murtad, ternyata ini berpengaruh kepada masyarakat di situ. Semuanya murtad satu desa. Nah, belakangan baru ketahuan. Nah, baru sebenarnya teman-teman berangkat ke sana untuk memberikan pembimbingan kepada mereka, mendekati sedikit demi sedikit, barulah mereka sadar. Dan sebagian besarnya alhamdulillah sudah kembali ke Islam. Nah, ini kan sepertinya kan daerah yang tidak tersentuh sama sekali oleh para dai. Nah, ini membutuhkan dai-dai yang kuat untuk menghadapi medan-medan yang seperti ini. Dan alhamdulillah memang masih ada. Ya, cuma sekali lagi Pak, biasanya orang kalau ke sana bawa bantuan itu lagi kan kadang terbentur dengan dana dan seterusnya. Yang memang tidak mau dibutuhkan di lapangan. Ya, dibutuhkan di lapangan. Nah, dan sekali lagi alangkah bagusnya kalau ada kolaborasi antara tokoh-tokoh agama dari MUI, dari para kiai, para ustadz dan seterusnya dengan pemerintah untuk menyatukan visi, memperluas dakwah Islam ini tidak hanya terfokus di kota-kota tapi sampai ke pelosok-pelosok di negeri kita ini. Dan begitulah misi Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ketika berdakwah, sekali beliau fokus di Madinah ketika itu, tapi beliau mengirim dai-dai, ulama-ulama ke penjuru negeri, ke Yaman, ke Mesir, ya, dan berbagai penjuru negeri yang dianggap sudah kuat untuk memberikan pembinaan kepada umat Islam di negeri tersebut. Ya. Sekarang demikian karena waktu yang membatasi kita. Kami mohon maaf kalau tidak tuntas pembahasannya. Kita tutup majelis kita sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.